Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Triska Susila Nindya SKM MPH selaku dosen pengajar mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Likasya Parawendina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review survei konsumsi pangan Infant and Young Child Feeding atau ICF. Berikut ada identitas jurnal yang digunakan, yang mana jurnalnya berjudul How is Parental Education Associated with Infant and Young Child Feeding in Bangladesh, a Systematic Literature Review, yang diterbitkan pada Maret 2023. Latar belakang jurnal tersebut yaitu ICF berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Ketidaksesuaian praktik ICF dengan anjuran dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi dan kematian anak. Salah satu faktor yang memengaruhi praktik ICF adalah pendidikan orang tua, terutama ibu, karena berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap pemberian makan anak. Namun di Bangladesh, hasil penelitian mengenai hubungan antara pendidikan orang tua dan praktik ICF itu masih bervariasi, sehingga penelitian itu bertujuan untuk meninjau secara sistematis hubungan keduanya. YCF adalah praktik pemberian makan pada bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan yang mencakup pemberian ASI eksklusif serta pemberian makan pendamping ASI secara tepat waktu, adekuat, aman, dan sesuai kebutuhan gizi anak. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menilai hubungan pendidikan ibu dan ayah. Yang kedua, menganalisis pengaruh pendidikan orang tua terhadap inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian PASI. Dan yang terakhir yaitu mengkaji keterkaitan pendidikan orang tua dan pemberian susu botol pada anak. Untuk karakteristik sasaran sendiri yaitu subjek penelitiannya orang tua, terutama ibu yang memiliki bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan di Bangladesh, dan kriteria inklusinya yaitu studi yang berfokus pada hubungan pendidikan orang tua dan praktik ICF dan populasi ibu atau ayah yang memiliki anak di bawah 2 tahun. Untuk repetisinya sendiri yaitu beberapa peneliti melakukan pengulangan 2 kali pengambilan data 24-hour recall untuk meningkatkan reliabilitas data dan mengurangi kesalahan ingatan. Berikut ada metode penelitiannya, yang mana desain penelitiannya yaitu tinjauan sistematik review mengikuti pedoman PRISMA. Untuk pengumpulan dan seleksi datanya, yang pertama yaitu sumber artikelnya melalui PubMed, Web of Science, Embase, dan Google Scholar, menggunakan kata kunci parental education, infant feeding, young child feeding, dan Bangladesh. Seleksi studi berdasarkan pendekatan PECHO yaitu population, exposure, comparison, and outcome, dan proses seleksi itu dilakukan secara independen oleh 2 peneliti dan diverifikasi bersama hingga ada kesepakatan akhir. Untuk pengumpulan dan seleksi datanya yaitu berdasarkan indikator standar WHO yaitu inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, empasi, dan pemberian susu botol. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung atau kuesioner BDHS. Berikut ada pengolahan dan analisis data, yang mana data diolah dengan menghitung proporsi anak yang memenuhi setiap indikator ICF sesuai definisi WHO. Analisis deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan proporsi, frekuensi, dan presentasi kepatuhan terhadap masing-masing indikator ICF. Nah, selain analisis deskriptif, yang digunakan juga analisis bivariat dan multivariat yang dilakukan untuk menilai hubungan antara pendidikan orang tua dan indikator ICF. Berikut ada hasil pembahasan, yang mana yang pertama, pendidikan orang tua, terutama ibu, memiliki hubungan positif dengan praktik pemberian empasi. Ibu berpendidikan tinggi cenderung memberi makanan lebih beragam dan sesuai anjuran. Pendidikan ibu yang tinggi sering berkorelasi negatif dengan praktik menyusui, karena lebih banyak yang memberikan susu formula atau pralektal, terutama pada ibu bekerja dan berpenghasilan menengah ke atas. Untuk ibu berpendidikan rendah, lebih cenderung menyusui lebih lama, namun kualitas empasi yang diberikan kurang baik. Sehingga secara keseluruhan, pengaruh pendidikan terhadap praktik ICF itu bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta kondisi pekerjaan ibu. Berikut ada validitas dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri, menurut Geona et al. Pada tahun 2023, indikator ICF itu seperti MDD dan MMF itu terbukti valid pada level populasi. MDD berkorelasi dengan kecukupan mikronutrien, sedangkan MMF berhubungan dengan kecukupan energi. Namun, indikator ini tuh hanya menggambarkan pola makan jangka pendek dan tidak menilai jumlah porsi secara detail. Untuk reliabilitas sendiri itu berdasarkan Kim et al. Pada tahun 2023, indikator ICF itu cukup reliable untuk surveillance karena berbasis recall 24 jam yang sederhana, namun akurasi laporan ibu tergolong sedang dan sifatnya yang kualitatif membuat indikator ini tuh kurang tepat untuk membedakan asupan nutrisi individu secara kuantitatif. Berikut ada kelebihan dan kurang ICF, yang mana kelebihan sendiri yang pertama menggunakan indikator global WHO sehingga valid dapat dibandingkan antar negara. Yang kedua itu dapat memperbaiki perilaku pemberian makan anak secara langsung. Yang ketiga, metode sederhana, murah, dan efisiensi cocok untuk survei berskala besar. Dan yang terakhir itu relevan untuk pemantauan program gizi nasional dan evaluasi keberhasilan intervensi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu bergantung pada ingatan ibu. Yang kedua, mayoritas studi bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat membuktikan hubungan akibat. Yang ketiga, perbedaan metode pengumpulan data dapat menghasilkan variasi hasil dan tidak menilai kualitas gizi makanan secara mendalam, hanya memamerkan pola dan frekuensi makan anak.
Adapun cara mengurangi biasnya sendiri yaitu yang pertama, menggunakan 24 hour recall lebih dari satu kali, misal hari kerja dan hari libur. Yang kedua, melatih numerator agar pertanyaan dan pencatatan lebih konsisten. Yang ketiga, melakukan validasi data dengan cara membandingkan hasil wawancara dan observasi atau foto makanan. Dan yang terakhir tuh menggunakan pertanyaan yang jelas dan spesifik, misalnya waktu dan jenis makanan yang dikonsumsi. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan orang tua itu berpengaruh beragam terhadap praktik IHCF di Bangladesh. Orang tua berpendidikan tinggi cenderung memiliki praktik empati lebih baik. Ibu yang berpendidikan tinggi sering memiliki praktik menyusui kurang optimal karena faktor pekerjaan dan penggunaan susu botol lebih sering. Ibu berpendidikan rendah biasanya menyusui lebih lama, namun kualitas empati yang diberikan belum memadai. Diperlukan edukasi dan kebijakannya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi untuk meningkatkan praktik IHCF yang optimal. Berikut ada beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan review jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.